Satanik atau satanisme adalah sekelompok individu yang berkeyakinan atau memiliki ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan atau iblis. Kaum satanis, yakni para pengikut ajaran satanisme, sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dan dalam setiap peradaban. Mulai dari era Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan dan sampai hari ini. Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama, bersama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an, di Prancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika, satanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan alternatif agama lain. Penyembahan setan terus berlanjut hingga abad ke-19, mula-mula sebagai satanisme tradisional, lalu dalam aliran sesat yang lebih kecil yang merupakan pecahannya, upacara kejam yang dilakukan oleh para tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan. Pengorbanan anak dan orang dewasa kepada setan, perayaan misa hitam dan upacara satanisme tradisional lainnya telah diwariskan diam-diam secara turun-temurun. Lambang satanisme tradisional yang terpenting adalah dewa Romawi kuno Baphomet. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi mereka para pemuja setan. Baphomet, suatu sosok imajinasi dewa pagan yang dihidupkan kembali pada abad ke-19 sebagai figur okultisme dan satanisme. Baphomet adalah dewa yang diduga disembah oleh ksatria Templar yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai tradisi esoteris dan okultisme barat. Raja Philip keempat dari Prancis, memiliki banyak ksatria Templar Prancis yang ditangkap secara bersamaan, dan kemudian disiksa menjadi pengakuan dosa pada Oktober tahun 1307. Nama Baphomet juga muncul dalam transkrip persidangan untuk Inkuisisi Ksatria Templar pada tahun yang sama. Lebih dari 100 tuduhan berbeda telah diajukan terhadap Templar, termasuk bitah, hubungan homoseksual, meludahi salib, kencing di kayu salib, dan perilaku sodomi. Baphomet digambarkan oleh Livas Levi sebagai Sabbatic God, yang terdiri dari elemen biner yang mewakili simbolisasi keseimbangan yang berlawanan. Setengah manusia dan setengah binatang, laki-laki dan perempuan, baik dan jahat, untuk melambangkan konsep keseimbangan, dengan Baphomet mewakili tujuan tatanan sosial yang sempurna. Pada waktu itu, Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan satanis. Lambang satanis terpenting kedua adalah pentagram, yaitu bintang bersegi 5 di dalam lingkaran. Yang menarik, ada dua perkumpulan rahasia lainnya di samping para satanis yang menggunakan Baphomet dan pentagram sebagai lambang. Yang pertama adalah perkumpulan Ksatria Biara Yerusalem atau Knight Templar, yaitu perkumpulan yang dituduh oleh Gereja Katolik sebagai penyembah setan, dan dibubarkan pada tahun 1311. Perkumpulan lainnya adalah perkumpulan Mason, yang telah bertahun-tahun lamanya menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacara-upacaranya yang aneh. Banyak ahli sejarah, yang telah menyelidiki masalah itu, percaya bahwa terdapat hubungan antara Ksatria Biara Yerusalem dengan perkumpulan Mason. Menurut mereka, kedua kelompok itu saling melanjutkan satu sama lain. Sesudah Ksatria Biara Yerusalem dilarang oleh gereja, perkumpulan itu melanjutkan keberadaannya secara rahasia dan akhirnya berubah menjadi paham Mason. Yang pasti tentang Freemasonry adalah perkumpulan yang bersifat amat rahasia, punya susunan organisasi, dengan anggota di seluruh pelosok dunia.
Uraian yang diberikan para ahli seperti Leo Taxil, yang pernah menjadi seorang mason, namun memutuskan untuk keluar dari perkumpulan rahasia itu, mengatakan bahwa para mason amat menghormati Baphomet dan melangsungkan upacara yang menyerupai tata cara penyembahan setan. Kenyataan lain yang menimbulkan kecurigaan adalah bahwa banyak pengikut satanisme yang kemudian menjadi anggota organisasi masonis atau Freemason. Kini, para satanik telah meninggalkan upacara dan markasnya yang rahasia itu, untuk keluar ke jalan-jalan. Para satanik dengan giat menyebarkan ajarannya di setiap negara, baik melalui buku-buku, terbitan berkala, dan internet sebagai usaha untuk mereka merekrut anggota baru. Tak peduli di negara manapun mereka berada, para satanik menampilkan citra yang sama. Cara berpakaian berwarna hitam, aksesoris, tata cara penyembahan, kesamaan surat yang mereka tinggalkan sebelum melakukan bunuh diri dan ciri lainnya menunjukkan bahwa satanisme bukanlah gerakan biasa yang isinya pengangguran, melainkan sebuah organisasi yang sengaja bersandar pada landasan pemikiran. Setan adalah sebutan bagi makhluk-makhluk yang berusaha merusak kehidupan manusia. Setan dapat berbentuk jin dan manusia. Mereka bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan, agar umat manusia menjadi pengikutnya, sehingga menjadi teman mereka untuk hidup di neraka nanti. Pada dasarnya aliran satanisme dibagi menjadi dua macam, yaitu teistik dan ateistik. Aliran teistik atau biasa disebut juga satanisme tradisional, adalah suatu bentuk kepercayaan yang menganggap bahwa setan sebagai dewa. Sedangkan aliran ateistik, ateis, adalah suatu aliran kepercayaan yang tidak mengakui adanya Tuhan ataupun dewa untuk disembah. Kaum satanisme bahkan tidak percaya adanya setan sebagai makhluk yang nyata. Meskipun disebut sebagai penyembah setan, tetapi mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum satanis, setan hanyalah lambang yang menyatakan permusuhan terhadap agama dan prinsip kekerasan hati mereka. Salah satu aliran satanisme ateistik yang terkenal adalah Gereja Setan atau The Church of Satan, yang didirikan oleh Anton Szandor LaVey dan karena namanya aliran ini disebut sebagai aliran LaVeyan. Church of Satan, yang sebenarnya antara setan dengan gereja tidak ada kaitannya. Gereja adalah gereja sedangkan setan adalah setan. Seperti yang diungkapkan pada buku The Satanic Bible, yang ditulis pada tahun 1969 oleh Anton LaVey, adalah sebuah organisasi yang berdedikasi pada penerimaan jasmaniah manusia. LaVeyan satanisme juga dikenal sebagai ateistik satanisme atau satanisme modern, yang juga merupakan sebuah filosofi yang didirikan pada tahun 1966 oleh Anton LaVey dan terkodifikasi dalam The God of Satanic pada tahun 1969. Sebuah filosofi yang didasarkan pada individualisme, epikuronisme, sekularisme, etika egoisme, dan memuja diri sendiri, self-deification, dan memiliki pandangan dunia yaitu naturalisme, sosial darwinisme, dan lex talionis. Berlawanan dengan kepercayaan populer atau pandangan dari pihak lain, LaVeyan satanisme sebenarnya tidak melibatkan penyembahan setan, secara literal ataupun penyembahan dalam bentuk Tuhan maupun dewa apapun, melainkan menghujat Yesus Kristus. Hal ini tidak lain merupakan sebuah filosofi ateistik yang menggunakan karakter setan, yang tidak lain hanyalah merupakan sebuah simbol yang mewakili kebanggaan, keduniawian, kebebasan, pencerahan, kebijaksanaan, dan kosmos. Selebihnya LaVeyan satanisme juga tidak memiliki konsep mempercayai adanya supernatural ataupun mantra-mantra dalam bentuk apapun. Gereja Setan didirikan di San Francisco, California, pada malam Walpurgis tanggal 30 April tahun 1966 oleh Anton Szandor LaVey. Anton LaVey menjadi pendeta tinggi gereja ini sampai kematiannya pada tahun 1997.
Pada tahun 1950-an, Anton LaVey membentuk sebuah kelompok yang dinamakan The Order of the Trapezoid, yang kemudian berubah menjadi Badan Pengurus Gereja Setan. Mereka yang terlibat dalam aktivitas LaVey meliputi Charin de Pleasant, seseorang dari Istana Kerajaan Denmark, Dr. Cecil Nixon, seorang ahli sulap atau sihir, eksentris, and penemu automaton, sutradara Kenneth Anger, asesor kota Russell Walden, Donald Werby, antropolog Michael Harner, dan penulis Sana Alexander. Kolega LaVey lainnya pada saat itu meliputi penulis fiksi horor dan fiksi ilmiah Anthony Boucher, August Derleth, Robert Barbour Johnson, Reginald Bretnor, Emil Petaja, Stuart Palmer, Clark Ashton Smith, Forrest J. Ackerman, dan Fritz Leiber Jr. Pada tahun pertama pembentukannya, Anton LaVey dan gereja setannya mendapatkan perhatian media yang besar. Dengan cara mempublikasikan upacara pernikahan setan antara Judith Case dengan wartawan radikal John Raymond. Upacara pernikahan ini difoto oleh Jo Rosenthal, yang terkenal oleh fotonya Raising the Flag on Iwo Jima selama Perang Dunia II. Acara lainnya yang juga menarik perhatian adalah upacara pemakaman anggota gereja setan, Edward Olsen, yang juga merupakan perwira angkatan laut sesuai permintaan istrinya. Pada tahun 1975, LaVey menciptakan kontroversi dalam gereja setan itu sendiri, dengan menghilangkan sistem grotto, gereja, dan mengeluarkan orang-orang yang dia anggap menggunakan gereja ini sebagai prestasi di dunia luar. Pada saat yang sama, LaVey menjadi lebih selektif dalam menerima wawancara. Aktivitas yang tertutup ini kemudian menyebabkan rumor bahwa gereja ini telah tutup atau LaVey telah mati. Pada tahun 1980-an, umat Kristen beserta para ahli terapi yang terspesialisasi dalam pemulihan ingatan, dan media massa mengungkit-ungkit kembali konspirasi kejahatan yang berhubungan dengan gereja setan. Anggota-anggota gereja setan seperti Peter H. Gilmore, Peggy Nadramia, Boyd Rice, Adam Parfrey, Diabolos Rex, dan King Diamond, aktif dalam media massa untuk membantah tuduhan atas aktivitas kriminal tersebut. FBI kemudian mengeluarkan laporan resmi yang membantah teori konspirasi kriminal itu. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai The Satanic Panic. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, gereja setan dan para anggotanya sangat aktif dalam memproduksi film-film, musik, dan majalah-majalah yang berhubungan dengan satanisme. Setelah kematian Anton Szandor LaVey, posisinya sebagai kepala gereja setan diteruskan oleh istrinya, Blanche Barton. Barton tetap terlibat dalam aktivitas gereja ini, namun pada tahun 2001 ia menyerahkan posisinya kepada Peter H. Gilmore dan Peggy Nadramia. Kantor pusat gereja setan juga dipindahkan dari San Francisco ke New York City. Gereja setan tidak mengakui organisasi-organisasi lainnya sebagai pemegang satanisme, namun mengakui bahwa seseorang tidaklah harus menjadi anggota gereja setan untuk menjadi seorang satanis. Banyak figur-figur publik yang menjadi anggota gereja setan, seperti Kenneth Anger, King Diamond, Teresa Hidi, David Vincent, Marilyn Manson, Aaron Johlin, Boyd Rice, Mark Almond, gitaris Alkaline Trio Matt Skiba dan drummer Derek Grant, pegulat profesional Bals Mahani, Sterling James Keenan, jurnalis Michael Moynihan, pianis Lee Bress, gitaris Matthew McRae, dan Sammy Davis Jr. Oleh karena gereja setan tidak pernah membeberkan informasi keanggotaannya secara publik, tidak diketahui berapa banyak anggota gereja ini. Satanisme adalah agama yang tidak mengenal Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakuti selain akibat tindakan mereka sendiri. Kaum satanisme tidak percaya adanya Allah, malaikat, surga, atau neraka, iblis, setan, ruh jahat, ruh baik, peri atau makhluk gaib lainnya. Satanisme bersifat ateis dan otodeis, kami menyembah diri kami sendiri. Jadi pada intinya, satanisme adalah pemikiran dan keyakinan dari filsafat kebendaan atau materialis.
Dalam buku Satanism yang berjudul The Feared Religion atau Agama yang Ditakuti, yang diterbitkan oleh Gereja Setan, pengertian setan bagi para penganut satanisme adalah, setan adalah lambang manusia yang hidup seperti dituntun keangkuhan dan sifat jasmaniahnya. Adapun ungkapan sifat jasmaniah manusia sebenarnya menggambarkan inti satanisme. Para setanis percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah binatang liar. Prinsip keyakinan ini amat ditekankan pada berbagai naskah setanis. Misalnya, Gereja Setan sering menggunakan istilah hewan jasmaniah untuk menggambarkan manusia. Sudut pandang ini terletak pada dasar kecenderungan perilaku ganas satanisme. Contohnya, para setanis menganggap serangan, pertumpahan darah, pemerkosaan adalah benar. Karena bagi mereka inilah perilaku alamiah binatang liar. Bagi para setanis, seorang manusia adalah binatang buas yang hidup menurut nafsunya, yang merupakan hal yang harus dia lakukan. Dokumen yang berjudul A Description of Satanism, sebuah gambaran tentang satanisme, terbitan Gereja Setan, berkata tentang hal ini. Semua manusia dan binatang berasal dari sumber yang sama dalam ilmu biologi murni. Satanisme adalah keyakinan bahwa manusia tidak lebih dari binatang tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak punya tempat khusus dalam penciptaan, selain telah beruntung karena telah berevolusi dan bertahan. Menurut Roald E. Christiansen yang menulis tesisnya tentang satanisme, menyatakan bahwa satanisme dapat dianggap sebagai sebuah agama darwinistis sosial yang berupaya membela hak-hak golongan terkuat untuk menguasai yang lemah. Karena itulah cara manusia untuk maju sebagai sejenis makhluk biologis, sehingga tetap memelihara perannya sebagai ujung tombak evolusi sosial dan alami. Aleister Crowley adalah pelopor satanisme modern, yang memiliki julukan The Beast. Aleister lahir di Warwickshire. Semenjak kecil dia meninggalkan sekolah dan menjadi anggota Secret Order of the Golden Dawn. Di sepanjang perjalanan hidupnya, ia banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan okultisme modern di Inggris. Pada Desember tahun 1896, Crowley mulai mendalami okultisme dan mistisisme. Ia kemudian menerbitkan buku puisinya yang pertama berjudul Aceldama. Pada tahun 1898, Crowley bergabung dengan kelompok okultisme Order of the Golden Dawn. Di dalam kelompok tersebut, ia mendapat banyak pengaruh dari MacGregor Mothers, yang adalah pemimpin dari kelompok okultisme tersebut. Kelompok okultisme ini banyak memberikan pengajaran tentang ilmu magis yang berasal dari Kabbalah dan Resicerucianism. Pada tahun 1912 Crowley bergabung dengan kelompok okultisme pimpinan Karl Kellner yaitu Ordo Templi Orientis, OTO. Kelompok ini menekankan pada kekuatan magis seksual yang selama ini dicari-cari oleh Crowley. Pada tahun 1916 ketika ia tinggal di New Hampshire, Amerika Serikat, ia mengangkat dirinya sebagai penyihir agung. Di dalam upacara pengangkatan dirinya tersebut ia membaptiskan seekor kodok yang diberi nama Yesus Kristus dan kemudian menyalibkannya. Kecanduannya terhadap heroin telah membuat ia mengalami infeksi pernapasan dan pada tahun 1947 ia pun meninggal dunia dalam usia 72 tahun. Berbagai tulisan telah ia buat seperti Magic, The Book of the Law, dan The Equinox. Crowley telah mencoba untuk menghubungi setan semenjak tahun 1898, saat ia menjadi anggota Order of the Golden Dawn. Kemudian pada tahun 1900, Crowley bergaul dengan masyarakat elit Inggris, sambil menyebarkan pengetahuannya tentang pemujaan setan, kepada para pemimpin politik Mason, bangsawan dan keluarga kerajaan. Crowley adalah okultis sejati, dan ia tidak memiliki pekerjaan lain. Ia sangat tertarik pada ideologi satanisme dan Freemasonry. Dalam bukunya yang berjudul Pengakuan, ia mengaku menjadi anggota Freemason di Loji Anglo-Saxon, Paris. Ia juga menambahkan tentang bagaimana dia menjadi master di loji tertua dan paling dihormati di London itu.
Sebelum praktik publik, satanisme ada atas tuduhan berbagai kelompok Kristen terhadap lawan ideologis yang dirasakan, daripada identitas diri. Satanisme, dan konsep setan, juga telah digunakan oleh seniman dan penghibur untuk ekspresi simbolis. Tuduhan bahwa berbagai kelompok telah mempraktikkan satanisme telah dibuat sepanjang sebagian besar sejarah Kristen. Selama abad pertengahan, Inkuisisi yang melekat pada gereja Katolik menuduh bahwa berbagai sekte dan kelompok Kristen sesat, seperti Kesatria Kenisah dan Kater, melakukan ritual setan rahasia. Pada periode modern awal berikutnya, kepercayaan pada konspirasi penyihir setan yang meluas mengakibatkan pengadilan massal terhadap dugaan penyihir di seluruh Eropa dan koloni Amerika Utara. Tuduhan bahwa konspirasi setan aktif, dan dibalik peristiwa-peristiwa seperti Protestan, dan sebaliknya, klaim Protestan bahwa Paus adalah antikristus, dan revolusi Prancis terus dilakukan dalam susunan Kristen selama abad ke-18 hingga ke-20. Ide konspirasi setan yang luas mencapai ketinggian baru dengan tipuan taksil berpengaruh di Prancis pada tahun 1890-an, yang mengklaim bahwa Freemasonry menyembah setan, Lucifer, dan Baphomet dalam ritual mereka. Pada 1980-an dan 1990-an, histeria pelecehan ritual setan menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Inggris, di tengah kekhawatiran bahwa kelompok setan secara teratur melakukan pelecehan seksual dan membunuh anak-anak dalam ritual mereka. Sejak abad ke-19, berbagai kelompok agama kecil telah muncul yang mengidentifikasi sebagai setan atau menggunakan ikonografi setan. Kelompok setan yang muncul setelah tahun 1960-an sangat beragam, tetapi dua tren yang utama adalah satanisme teistik dan satanisme ateistik. Para pemuja setan teistik memuliakan setan sebagai dewa supernatural, dan memandangnya bukan sebagai yang maha kuasa melainkan sebagai seorang patriark. Sebaliknya, setan ateis menganggap setan sebagai simbol sifat manusia tertentu. Satanisme agama kontemporer sebagian besar merupakan fenomena Amerika. Ide-ide menyebar di tempat lain dengan efek globalisasi dan internet. Internet menyebarkan kesadaran para pemuja setan lainnya, dan juga merupakan medan pertempuran utama bagi pertikaian para pemuja setan. Satanisme mulai mencapai Eropa Tengah dan Timur pada 1990-an, seiring dengan jatuhnya Uni Soviet, dan yang paling mencolok di Polandia dan Lituania, negara-negara yang didominasi Katolik Roma.